Anies kena imbas perusahaan milik keluarga Yusuf Kala digeledah. Ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi pada PT PLN. Perkara tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan sesuai dengan surat perintah penyidikan nomor PRIN 39 garing F2 FD 207 2022 bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan penyitaan ada titik 3 lokasi yaitu di PT Bukaka. Dalam kegiatan penggeledahan tersebut penyidik memperoleh alat bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Penyidikan yang memang jadi prioritas bagi kita untuk menyelesaikan. Nah ini saya rasa ke depan tentunya harus menjadi perhatian kita juga. Apabila ini ingin kita maksimalkan, karena kita untuk mendapatkan pengembalian kerugian maksimal, ini pasti ada operasi ya untuk pencarian aset-aset maupun rekening-rekening yang mungkin tidak saja di Indonesia. Nah ini butuh biaya. Ya untuk sementara ini kita jalani tentunya melihat kondisi juga keuangan negara kita ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung sudah mempesona masyarakat, dan hanya pesan saya jangan lengah, kemudian jangan merasa ini sudah hebat, kemudian beberapa hal nanti menjadi sesuatu yang malah blunder itu. Terhadap aset yang sudah disita, itu harus ada ketegasan dari Kejaksaan Agung maksimal hanya 2 tahun atau maksimal 5 tahun sejak inkrah. Karena dulu sebelum-sebelumnya ada persoalan-persoalan yang saya tidak ingin memberikan catatan itu, tapi semua tahu itu bagaimana dulu Bank Pembangunan Asia aset-aset yang sebenarnya harusnya disita malah bertebaran kemana-mana oleh ulah oknum. Nah. Pegiat media sosial John Sitorus mengomentari perihal perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang digeledah oleh Kejagung. Untuk diketahui, Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT PLN tahun 2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan, pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik tanggal 14 Juli 2022. PLN di tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,2 triliun, kata Sumedana. Menanggapi hal itu, John menyoroti modus para politikus pengusung Anies yang ternyata hampir sama semua. Adapun modus dimaksud yaitu bermasalah dengan hukum atau tidak menerima pencapaian Presiden Jokowi. Sayangnya, para politikus pendukung Anies tersebut tampil seperti malaikat, padahal realitanya pun sangat bertolak belakang. Loyalis Presiden Jokowi itu kemudian mengingatkan bahwa para politikus itu suatu saat siap menerkam Anies sendiri. Tapi semua tampak bak malaikat. Di depan bagai domba, di belakang ternyata serigala, bahkan suatu saat juga bisa dan siap menerkam Abbas, kata John Sitorus. JK sepatutnya dihukum selaku mantan wakil presiden dan juga mantan capres yang gagal. Yusuf Kala itu seyogyanya menempatkan dirinya sebagai negarawan, status yang tidak banyak dimiliki oleh warga negara biasa lainnya. Nggak usahlah ikut-ikut dalam perpolitikan praktis, apalagi sekedar bikin ribut yang nggak produktif. Tirulah mantan pemimpin di negara ini yang baik dan waras aja. Tentunya yang lebih memilih diam daripada bikin gaduh. Nggak selalu apa yang dilakukan oleh orang lain, siapapun itu, termasuk presiden, bahkan pasangan kita sendiri, bisa sesuai dengan kehendak hati dan mampu menyenangkan hati kita. Karena nggak tertutup kemungkinan apa yang dikehendaki sesuai pula dengan kehendak orang lain. Apalagi jika berbangsa dan bernegara. Apalagi yang berhubungan dengan perpolitikan. Apalagi jika berseberangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Apalagi kalau beda kepentingan. Pokoknya banyak apalagi deh. Pernyataan JK belakangan ini yang mengatakan betapa dominannya pengusaha keturunan Cina dalam perekonomian Indonesia bukanlah hal yang baru setelah dirinya jadi mantan. Dulu, waktu proses pencapresan 2009, pernah JK tersinggung dan menuduh Andi Malarangeng sebagai rasis, karena Andi mengatakan tidak pantas menjadi presiden yang kelahiran Sulawesi Selatan yang mengarah pada JK. Jangan ada rasis di Republik ini, itu berbahaya, tidak pantas itu, seorang rasis di negara merdeka ini. Jawaban itu dikatakan Yusuf Kala ketika ditanya terkait pernyataan juru bicara Presiden SBY Andi Malarangeng yang mengatakan putra Sulsel belum pantas menjadi presiden. Ketika ditanya apa konsekuensinya, JK hanya menjawab, harusnya dihukum oleh masyarakat. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah 2017,
JK juga mengungkit persoalan yang berpotensi menimbulkan duka antar umat beragama dengan mengatakan bahwa mayoritas orang kaya di Indonesia adalah penganut Konghucu dan yang Islam sebagian besar adalah Muslim. Pernyataan yang dapat saja memantik kebencian dan kemarahan umat Islam, utamanya golongan yang rapuh sehingga gampang tersulut. Lebih lanjut, Yusuf Kala menjelaskan, di Indonesia, sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Konghucu maupun Kristen. Sedangkan orang yang miskin, yang besar penganut Islam, dan ada juga yang Kristen. Kembali pada ketidaksenangan JK pada Andi yang dituduh rasis karena pernyataan yang merugikan dirinya. Ketidaksenangan yang sama juga lah yang dirasakan oleh orang RSS pada rasisme yang seringkali dilakukan JK. Oh iya, JK waktu itu minta agar rasis harus dihukum. Gimana dengan JK yang ketularan kambuh rasis sekarang ini? Gerakan terselubung JK, oposisi yang semakin gencar. Jokowi terdesak. Politikan Indonesia selalu menjadi cerita yang tidak pernah habis untuk dibahas. Tidak pernah bosan-bosannya orang dan beropini bagaimana kondisi perpolitikan Indonesia ke depannya. Apa yang akan terjadi? Para elit politik merencanakan apa? Semua menjadi tanda tanya yang sangat menarik untuk dicari tahu dan selalu menjadi bahan berita di